jurnal tersebut adalah kita kena lihat apakah editors topic of interest. Okey, maknanya dalam keluaran yang terkini itu, apakah tema-tema paper yang editors masukkan untuk publication yang sebelum ini. Okey, contohnya kalau katakan keperluan sekarang ini mungkin banyak jurnal di luar sana yang lebih fokus kepada COVID-19. Okey, jadi sekiranya tema yang begitu, contohnya COVID-19, maka kita punya paper mungkin bukan COVID-19. Okey, jadi kita harus memilih kepada jurnal yang lain. Okey, untuk sesuai dengan tema yang diperlukan oleh editor tersebut. Okey, jadi dengan kita memilih jurnal yang betul, tema editor yang betul, kita sudah melepasi dua kita panggil sebagai dua tapisan yang pertama. Okey, kemudian langkah yang ketiga ataupun strategi yang ketiga adalah di dalam jurnal tersebut, okey, siapakah kemungkinan reviewers yang boleh review paper kita. Okey. Jadi kalau kita lihat kepada list of editors, list of board of reviewers itu, kita dapati mungkin ada 2 orang yang mungkin boleh sesuai bidangnya dengan bidang yang kita masuki itu. Okey. Jadi bila dalam board of reviewers itu kita dapati ada 2 orang yang boleh mereview paper kita, maka chances untuk paper kita direview dengan cepat itu adalah tinggi. Ya. Okey, so itu adalah strategi yang ketiga. Seterusnya, dalam setiap jurnal itu, okey, dia ada tema yang begitu umum. Okey, kalau dilihat dalam konteks accountancy, katakan kita melihat kepada British Tax Journal, ya, British Tax Journal yang diterbitkan oleh United Kingdom. Okey, temanya itu melihat kepada misalnya tax administration issue. Okey. Jadi sekiranya tema itu sesuai dengan paper kita, barulah kita hantar paper tersebut kepada British Tax Review. Okey. Jadi 4 strategi awal ini ibu-ibu dan bapa-bapa harus penuhi dahulu. Okey. Supaya langkah yang seterusnya, okey, paper kita akan boleh masuk kepada reviewing processes. Okey. Okey. Satu perkara lagi yang kita lihat di sini ialah ada setengah jurnal yang bagus itu dia mengenakan submission fees. Okey. Contohnya $200 untuk submission. Ya. Baik, mengapa jurnal-jurnal sedemikian mengenakan submission fees ke atas authors di luar sana yang berminat untuk publish dalam jurnal tersebut? Okey. Kerana mereka mahukan hanya paper-paper yang berkualiti sahaja dihantar kepada jurnal mereka. Ini adalah untuk mengelakkan daripada ramai individu di sana, yang di luar sana yang menghantar paper-paper yang tidak sepatutnya dihantar. Okay? Namun begitu, jurnal yang mengenakan review fee ini biasanya American Accounting Association. Jurnal yang diterbitkan oleh American Accounting Association, dia mengenakan submission fees. Ada yang $200, ada yang $100, ada yang $50. Okey. So jangan takut untuk membayar submission fees ini, ya. Okey. Pastikan artikel kita betul. Okey, formatnya telah pun sesuai dengan jurnal tersebut. Hantar saja kepada jurnal tersebut dan bayar submission fees. Okey. Baik. Mengapa saya mention submission fees ini awal dalam saya punya sesi ini adalah apabila kita ingin menghantar satu jurnal kepada jurnal yang ada submission fees, secara automatik kita akan tidak jadi untuk hantar. Okey? Imagine, ya, ibu-ibu, bapa-bapa, sekiranya ada 1,000 orang yang melihat dalam website jurnal tersebut, hanya 990 orang tidak berminat untuk menghantar hanya kerana ada submission fees. Okay? Maka kita yang 10 itu. Okay, jadi kita yang 10 itu, kita tulis paper sebaik yang mungkin dan kita hantar dan kita bayar submission fees dan chances untuk diterima dalam jurnal yang sedemikian adalah tinggi. Ya, kerana submission fees itu sebenarnya menghalang orang lain yang kurang berkualiti papernya daripada menghantar kepada jurnal-jurnal yang sedemikian. Okay? Baik, seterusnya yang keempat,
Okey, begini ya. Baik. Strategic specific rule. Okey. Tadi general, seterusnya okey, slide seterusnya. Mohon maaf Pak, sebentar kami ditunggu dulu. Okey. Sebentar. Oh sudah ya. Okey. Yang ini yang saya bentangkan tadi adalah secara umum, okey. Untuk kali ini kita melihat kepada yang lebih spesifik. Okey. Jadi setelah kita melihat jurnalnya yang mana, editor punya interest yang mana, reviewnya yang mana, now kita fokus kepada paper kita itu sendiri. Okey. Pertama sekali ibu-ibu dan bapa-bapa, title-nya must be interesting and catchy. Okey. Contohnya title itu menjadikan orang mahu melihat apa sebenarnya. Okey. Contoh-contoh title yang interesting dan catchy ini contohnya begini. Katakanlah kita tulis begini ya. COVID-19 is a lie. Okey. Jadi orang yang membaca topik itu apa akan jadi? Mereka akan cuba melihat kenapa paper ini mengatakan COVID-19 ini satu penipuan. Jadi mereka akan tertarik untuk membaca. Ya, okey. Ataupun kita letak COVID-19 is actually the biggest conspiracy. Okey, so bila kita lihat tajuk begitu, kita cuba untuk membaca. Okey, ataupun kita mungkin letak COVID-19 will turn 1,000 companies into bankruptcy and accounting perspective. So maksud dia tajuk-tajuk yang begitu dia akan membawa pembaca untuk lebih ingin tahu apa yang ada dalam artikel tersebut. Okey. Now fokus kita ibu-ibu dan bapa-bapa bukan untuk menarik pembaca membaca artikel kita, tapi adalah untuk menarik perhatian editor itu supaya menerima paper kita dan ingin membaca paper kita. Itu objektif kita yang utama kerana kita menulis paper itu adalah untuk publish di dalam jurnal tersebut. Ya, setelah publish baru kita menarik audiens untuk membaca paper-paper kita. Okey. Jadi kelemahan ataupun kepincangan yang biasa berlaku dalam penulisan paper jurnal adalah bila editor membaca tajuknya itu sahaja, didapati bahawa tajuk ini terlalu common. Terlalu banyak paper yang tajuknya sedemikian. Jadi, kemudian next editor akan baca abstract. Bila melihat tajuk dan abstract itu selalunya telah pun ditulis oleh my authors, maka dia akan terus reject kita punya jurnal dan itu kita panggil sebagai desk rejection. Ya, kita panggil sebagai desk rejection bermaksud tidak akan dihantar kepada review. Okey. Kemudian perkara kedua yang spesifik adalah provide significant contributions to the theory or the body of knowledge. Okey. Jadi oleh kerana editor ini orang yang sangat sibuk, di manakah kita patut letak significant contribution kepada teori ataupun body of knowledge ini di dalam paper kita? Masukkan di dalam abstract. Ya, jangan masukkan di tempat-tempat seperti di conclusion, okey? Sekiranya kita letak di tempat yang salah, ini akan menjadikan paper kita tidak menarik perhatian editor. Ya, jadi dalam abstract, dalam muka surat pertama paper kita itu harus dimasukkan ataupun harus dilontarkan keunikan ataupun kelebihan paper kita itu. Ya, kerana kita sebenarnya ingin menarik perhatian editor supaya menerima paper kita untuk reviewing proses. Ya, at this stage ibu-ibu dan bapa-bapa bukan untuk menarik perhatian editor supaya publish kita punya paper, belum lagi. Tapi adalah untuk menarik perhatian editor supaya paper kita ini dihantar kepada reviewer. Ya. Okey. Kemudian di dalam kita punya paper juga masukkan new method of study. Okey. Contohnya kalau katakan paper kita itu hanya menggunakan multiple regression ataupun hanya menggunakan structured equation modeling, okey. Itu adalah perkara-perkara yang common. Okey. Nowadays ramai yang sudah masuk kepada rush model, okey, ataupun kita menggunakan method of ada satu thesis yang pernah saya menjadi examiner, dia menggunakan method dalam bidang perubatan ataupun dalam bidang medicine
dimasukkan di dalam account. Itu akan menarik editor untuk melihat apa yang akan dihasilkan oleh method ini dalam bidang accounting. Ya, jadi new method of study perlu di-highlight dalam kita punya paper. Ataupun di dalam paper kita itu ada new variable tested. Okay, tidak pernah ada paper-paper lain yang testing this variable, tapi only kita punya paper saja yang cuba untuk testing this variable. Okay. Kemudian seterusnya strategi yang spesifik adalah abstract must be sufficient and highlight why your paper shall be accepted in the journal. Okay. Baik, dalam penulisan abstrak ya, ibu-ibu dan bapa-bapa, seharusnya sekitar 100 ke 200 patah perkataan saja. Okay. Dan ayat-ayat yang ada dalam abstrak itu elakkan daripada ayat-ayat yang panjang. Okay. Berikan ayat yang pendek tetapi tepat dan boleh menjadikan paper kita itu bagus untuk diterima oleh para editor. Okay. Yang menjadi masalah kita adalah kita ini bukan English speakers. Okay. Jadi from our opinion, bila kita bukan English speakers, kita merasakan bahawa kalau kita menulis ayat-ayat yang pendek dalam bahasa Inggeris itu dianggap tidak bagus. Tidak sebenarnya ya. Semakin kita cuba untuk menulis ayat yang begitu panjang, sebenarnya dia akan mendedahkan kita kepada kesilapan grammar ataupun kesilapan bahasa Inggeris. Okay. Yang mana bila kesilapan bahasa Inggeris ini awal-awal berlaku di dalam tajuk, di dalam abstrak ataupun di dalam muka surat yang pertama, ini akan menjadikan editor marah. Okay. Marah bukan bermaksud bagaimana ya? Ini akan menyinggung perasaan editor kerana editor kebanyakannya adalah English people ataupun English native speakers. Jadi bila dia melihat grammar itu salah, walaupun paper itu bagus, mereka akan mungkin reject kita punya paper kerana emosi dia semasa membaca paper kita di awal itu terganggu. Ya, sebab editor ini adalah human. Okay? Mereka juga adalah individu yang kadang-kadang ada tekanan-tekanan luaran yang kita tidak tahu. Okay? Kemungkinan semasa dia baca paper kita itu, dia baru saja dimarahi oleh dia punya superior. Jadi emosi dia terganggu dan melihat kesilapan yang banyak dalam kita punya paper, langsung terus paper kita rejected. Ya, jadi ya, isu pengurusan emosi editor ini harus kita fahami untuk dengan paper kita. Okay? Seterusnya, ada? Sudah, Pak? Okey, sudah ya? Okey. Tajuknya sama. Okey, kemudian sambungan daripada yang specific strategies itu, yang paling penting adalah follow the format of the journal. Okey. Setiap journal itu ada formatnya ya, ibu-ibu dan bapa-bapa, harus format sahaja. Okey. Kadang-kadang formatting ini memerlukan masa yang panjang untuk kita sebagai dosen. Okay. Jadi kita boleh upah ataupun kita boleh bayar kepada orang lain untuk tujuan formatting sahaja. Okay. Itu menjimatkan masa kita daripada kita spend 3 hours, 4 hours untuk tujuan formatting. Ya, kita keluar duit sikit, kita bayar kepada orang lain, katakanlah pelajar S3 ke S2 untuk pembuatan format sahaja. Okay. Dan yang paling penting ya adalah no typo error. Okay. Jangan sesekali ada typo error. Okay. Baik, untuk mengelakkan typo error, juga kita boleh bayar proofreader untuk mengelakkan typo error. Okey. Seterusnya, clean and tidy of the appearance. Okey, tadi kita kata bahawa format mestilah follow, yes. And then bila kita kata clean and tidy, ini merujuk kepada kita punya paragraphing, kita punya tables, ya. Kita punya gambar rajah, diagrams yang ada di dalam itu haruslah clean and tidy. Okay? Tidak ada format yang salah, haruslah justified, center. Okay? Dan sekiranya ada model-model yang memerlukan warna-warni, maka saya galakkan untuk meletakkan diagram yang ada warna. Okay? Ini secara tidak langsung ya, ibu-ibu dan bapa-bapa,
lumrah manusia ini bila kita melihat kepada warna dan kebetulan warna itu kita suka, maka akhirnya secara tak langsung kita akan suka kepada paper tersebut. Ya. Dan gunakan warna-warna yang lembut di dalam paper kita, jangan gunakan warna-warna yang gelap ataupun warna yang garang. Okay. And then first page is very important. Okay, maksud very important ini adalah kita cuba untuk highlight kenapa paper ini harus diterbitkan ataupun kenapa paper ini harus dipublish. Okay, jadi ini adalah memerlukan skill. Ya. Jadi kalau paper kita ini terlalu common, maka editor tidak akan publish paper kita. Okay, jadi first page very important. Okay, elakkan ada typo error, elakkan daripada ada ayat-ayat yang mengelirukan, dan referencing dalam first page ini very important. Okay, first page ini sebenarnya ibu-ibu dan bapa-bapa dia merupakan seolah-olah kita punya wajah. Ya, orang akan melihat wajah kita. Kalau wajah kita ini menarik, baru orang akan melihat kepada yang lain. Okay, seterusnya tables and figures shall be nice and colourful. Okay. Colourful ini is very subjective ya. Jangan terlalu colourful kerana dia akan mengurangkan nilai akademik paper tersebut. Okay? Nanti dia ingat seperti sekolah dasar punya diagram kan. So tak boleh. Okay? So kena tak boleh terlalu banyak colour dan tidak boleh terlalu banyak kombinasi colour yang berbeza. Okay? Dan seterusnya conclusion. Okay. Kalau saya sebagai editor, selalunya saya akan baca first page dan saya akan lihat final page. Okay. Final page ini bermaksud sebagai conclusion. Okay. Saya akan mapping adakah first page yang dinyatakan oleh author itu disimpulkan ataupun discuss dalam conclusion section. Okay. Sekiranya dua itu tidak match ya, ibu-ibu dan bapa-bapa, ini menjadikan something wrong di tengah-tengah paper tersebut. Okay. Jadi bila something wrong di antara depan dan juga yang paling belakang, kepalanya dan juga ekornya tidak match, okay. Mungkin kepalanya kambing, ekornya kuda. Okay. Jadi ini menunjukkan bahawa penulis itu tidak bersungguh-sungguh untuk menulis paper tersebut. Jadi editor akan reject this particular paper. Ya. Jadi conclusion must be conclusive and concrete. Okay. Bila kita kata konklusif, ini bermaksud kita selaku penulis berani untuk menyatakan satu argument yang mungkin tidak sama dengan orang lain. Ya, so itu yang kita kena tanamkan dalam diri kita sebagai academic writer, bahawa kita berani untuk menegakkan kita punya pendapat berdasarkan kepada data yang kita analisis. Okay, let the data speak, and then kita sebagai penulis dalam conclusion kita perlu conclude perkara yang paling betul melalui data walaupun tidak disokong oleh literature review sebelum ini. Ya, okay. Seterusnya, okay. Now, oleh kerana editor ini ya, ibu-ibu dan bapa-bapa menerima mungkin ratusan email masuk, ratusan paper every day. Untuk jurnal yang bagus, mungkin satu hari 50 paper, mungkin satu hari 70 paper masuk ke dalam mailbox mereka. Okay. Jadi, okay, jurnal yang bagus ini ya, ibu-ibu dan bapa, kalau kita hantar kepada editor itu pagi, katakan jam 11 ini, kemungkinan jam 4 paper kita sudah tahu sama ada rejected ataupun accepted. Okay. Ataupun esok pagi ataupun dalam tempoh 2-3 hari kita sudah dapat email mengatakan paper kita itu akan proceed kepada review ataupun rejected. Why? Kerana editor harus berbuat demikian ya. Kerana setiap hari itu ada 50 email masuk paper-paper baru. Jadi kalau dia tidak respon cepat, ini bermaksud lagi banyak paper akan unresponded, lagi banyak paper akan responded. Jadi imagine. Jadi senario editor adalah begitu. Jadi bagaimana kita mau highlight kita punya paper? Pertama, kita kena ada selling point yang kita punya paper dengan contoh, kita bagi controversial paper. Maknanya bila dia baca tajuk kita, belum melihat konten, dia sudah berminat dengan kita punya paper. Okay, tadi saya dah bincangkan apa yang dimaksudkan sebagai controversial. Okay. Ataupun kita letakkan dalam tajuk paper kita itu comparing between countries. So ini adalah satu benda yang strategi yang bagus. Maknanya paper kita compare between countries, between what we call as
between continent dan sebagainya. Itu salah satu contoh yang cukup bagus. Okey. Seterusnya, kita highlight testing teori. Okey, mungkin kita dalam paper kita itu ada teori baru yang what we call as belum pernah diuji dalam bidang kita, dalam accounting, ya. Mungkin dalam accounting ada teori-teori yang common. Okey, mungkin ada teori-teori mungkin dari segi economic teori mungkin tidak diuji di dalam accounting, ya. So itu adalah perkara yang harus kita highlight dalam kita letakkan kita punya selling point of kita punya paper. Okay. And then tajuk kita itu haruslah current theme. Contohnya kita letak Industrial Revolution 4.0, digital era, ada we are using Facebook, Instagram, ataupun kita now COVID-19 kan. So itu adalah isu-isu yang kita kena highlight dalam kita punya paper. Okay. And somehow our paper ni kita ada econometrical approaches. Maknanya very mathematical, model yang bagus dan sebagainya kita masukkan dalam paper kita ini. Jadi bila kita lihat di dalam paper itu banyak cacing. Okay. Kalau di Indonesia cacing itu dipanggil apa ya, Bu? Worm. Cacing juga. Cacing juga, ya? Cacing juga. Jadi kalau econometric itu banyak cacingnya, secara tak langsung dia akan menghasilkan perspektif, oh paper ini bagus kerana lagi banyak cacingnya, lagi tidak faham membaca lagi bagus kononnya, ya kan? Okay? Jadi ini adalah kita punya selling point untuk kita punya paper. Okay? Seterusnya, okay. Okay, quick step to prepare the paper. Okay, sekarang ini oleh kerana masa kita ini terhad, okay, sekarang ni quick step. Okay, first, select a good journal in your area, okay, dan lihat most recent volume. Okay, katakanlah saya dalam bidang taxation, saya melihat jurnal yang katakan advanced in taxation, saya lihat volume yang terkini. Okay, kemudian kita ambil satu paper dalam jurnal yang telah dipublish dalam jurnal tersebut. Okay, dan kemudian kita follow structure of the paper. Ikut sahaja strukturnya dalam paper tersebut, sectionnya, titlenya, table layoutnya, semua ikut sahaja. Cuma dalam konteks kita punya study. Ya, paper yang kita ambil itu mungkin konteksnya dalam bidang study accounting juga, tapi mungkin let's say dalam bidang auditing. Okay, my area is in taxation. Jadi saya ambil paper yang tadi telah publish dalam konteks auditing, saya ambil paper tersebut, saya follow dari segi structure awal saja. Okay. Kemudian in each section follow some great sentences in the paper and suit with your area of study. Okay. Kemudian di dalam setiap section tersebut kita follow bagaimana cara penulisan ayat tetapi masukkan area of taxation dalam ayat tersebut. Maknanya area of our study dalam ayat tersebut. Okay. Ini first step. Okay. Baik. Mungkin ada yang bertanya, sekiranya kita melakukan sedemikian, nanti bila kita uji plagiarism punya software, contohnya 3in, adakah dia akan menghasilkan similarity index yang tinggi? Okey, jawapannya iya, tetapi nanti akan ada step kedua yang kita akan hantar kepada proofreader untuk proofreader buatkan ayat-ayat yang lain, dan setelah kita dapat respon dari proofreader tersebut, kita akan yakin bahawa paper tersebut structure ayatnya sudah bertukar menjadi yang lebih baik berbanding dengan struktur asal yang kita lakukan. Okay? Jadi ini adalah quick step untuk prepare the paper. Okay? Rather than kita fikir start from zero, kita nak fikir ayat pertama apa, ayat kedua apa, ayat ketiga apa, lebih cepat kalau kita melihat kepada suggestion ini, quick step to prepare the paper. Okay, seterusnya. Okay, kita tunggu sebentar. Ya Pak, selanjutnya. Belum. Okay.
Ini adalah perkara-perkara yang tabu ataupun seharusnya tidak dilakukan semasa kita menulis paper. Contohnya tajuk yang boring, tajuk yang common, okay. Kemudian many error in the first page. Tajuk saja dari segi grammar sudah salah, dari segi spelling pun sudah salah. Okay. So itu akan menyebabkan paper kita being rejected. And then abstract yang tidak menggambarkan content of the paper. Abstraknya terlalu lemah, ya, tidak ditulis secara baik, tidak diterangkan metodologi, finding dan sebagainya. Okay. Kemudian tidak ada new variable dalam paper kita itu. Variable yang kita tulis semua telah diuji oleh paper-paper lain. Okay. Jadi ini menyebabkan paper kita akan rejected. Okay. And then tidak ada mathematical analysis langsung, okay? Mungkin hanya narrative sahaja dan sebagainya. Okay. Dalam setengah paper ada paper yang menggunakan qualitative approach, okay? Bila kita kata qualitative approach ini bermaksud dia memang tidak ada mathematical calculation, betul? Okay. Tetapi kalau kita nak hantar kepada paper yang tidak ada mathematical calculation, harus dihantar kepada jurnal yang kualitatif, yang memang tidak ada mathematical analysis. Okay. Kemudian seterusnya adalah weak conclusion. Okay. Mungkin paper kita semuanya baik daripada awal, tengah, okay, bagus. Tapi bila kita sampai kepada conclusion, kita tidak berjaya untuk membuat satu conclusion yang konkret, yang boleh memberikan contribution yang bagus kepada kita punya area of research. Okay? So itu kelemahan yang tidak boleh dilakukan. Ataupun contribution ini terlalu kecil. Okay? Mungkin kita kata paper ini hanya boleh contribute dalam konteks sebuah kabupaten sahaja, tapi di international setting tidak cukup untuk buat contribution. So itu juga akan menyebabkan paper kita kurang bagus untuk diterbitkan oleh jurnal yang bagus. Okey. Seterusnya, okey. Jadi bagaimana mau start? Oleh kerana kita ini bukan English, kita punya English bukan our first language. Jadi pertama sekali kita mau start ini, kita tulis dalam bahasa yang kita pandai. Okey, kalau kita pandai bahasa Indonesia, kita mulakan dengan bahasa Indonesia. Okey. And then seterusnya kita akan hantar kita punya bahasa Indonesia tadi kepada translator yang profesional. Okey, translate later. Okey. Kekangan yang mungkin kita hadapi semasa kita menulis paper adalah mungkin kita akan lambat untuk menulis kerana ayat-ayat ataupun perkataan dalam bahasa Inggeris kita itu tidak tepat, ataupun kita tidak berani menggunakan perkataan yang sepatutnya digunakan di dalam bahasa Inggeris. Okay, jadi first kita tulis dalam bahasa kita, kemudian kita translate, okay, and then cara ketiga adalah kita write with your colleague. Okay, maksud dia dalam satu paper itu mungkin ada 3 author. Okay, jadi kalau kita target dalam paper itu ada 6 section. Okay, jadi setiap author itu akan menulis 2 section. Okay, kita berikan dalam tempoh 2 minggu. Okay, kita bahagikan tugas kepada 3 authors. Okay, dan kita berikan 2 minggu kepada setiap authors, siapkan dia punya section. Jadi bila selepas 2 minggu kita kumpulkan setiap authors itu 2 section, kita jadikan satu paper dan pastikan nanti ada satu orang yang akan review daripada mula sampai awal supaya setiap perbincangan itu interrelated dan ada kesinambungan di antara setiap section itu. Okay? Jadi kalau kita berbuat sedemikian, ya, ibu-ibu dan bapa-bapa, dalam tempoh 2 minggu ke 3 minggu kita sudah akan ada satu paper untuk publish. Okay? Imagine kalaulah kita ambil masa 4 minggu termasuk translation, termasuk proofreader, kita boleh siapkan satu paper, maka itu sudah cukup bagus untuk memenuhi kita punya keperluan publication. Okay? Jadi ini adalah cara yang terbaik untuk kita lakukan. Okay? Seterusnya,
Okey, ini adalah jurnal-jurnal dalam bidang taxation yang kita mungkin boleh cuba untuk publish. Okey, ada jurnal yang sangat sukar untuk publish, ada jurnal yang sederhana untuk publish. Contohnya yang sederhana ini adalah E-Journal of Tax Research. Okey, ini adalah Scopus, diterbitkan oleh University of New South Wales. National Tax Journal ini adalah jurnal daripada Britain. Okey. National Tax ni saya rasa US, minta maaf. Okay, ini adalah kuartal number 1. Okay, Tax Forum. Okay, Tax Forum adalah Australia. British Tax Journal, British. Okay, Advanced in Taxations adalah US. Okay, Journal of American Taxation Associations, JATA. Ini adalah jurnal-jurnal yang bagus yang mungkin kita boleh fokus untuk publish dalam jurnal ini. Okay. Dan satu perkara lagi yang harus kita ambil kira semasa kita ingin publish dalam jurnal-jurnal yang bagus, contohnya seperti British Tax Journal, kita harus ada co-author daripada Britain. Okay, mungkin teman kita, rakan kita yang mungkin boleh menulis sama-sama dengan kita dan harusnya ada nama beliau di dalam paper tersebut. Ini akan meningkatkan chances untuk diterima di British Tax Journal, for example. Okay. Seterusnya. Okey, isu yang kita lihat ataupun ethics yang harus ditekankan di sini adalah dalam kita cuba untuk memperbanyakkan publication, memperbaiki ataupun mempertingkatkan kualiti publication, isu etika dan juga plagiarism harus ditekankan juga, ya Bu. Okey, contohnya pertama sekali yang saya katakan tadi, untuk mengelak plagiarism adalah write with your own language first. Okay, and then translate into English using professional translator. Okay, ataupun kita write directly in English tapi kita transform sentence using your own words and sentences. Kan? Tadi saya dah nyatakan bahawa kita ambil satu paper yang telah publish, kita cuba copy certain sentences and then masukkan kita punya expect. Okay, jadi kita boleh letak ayat, katakan jurnal ini menggunakan ayat what we call as positive statement. So kita mungkin boleh menggunakan active statement. Okay, now dalam jurnal kita menggunakan the other way around, reactive statement. Tapi maksudnya masih lagi sama. Okay, so itu satu kaedah untuk kita avoid plagiarism dalam kita menulis kita punya paper. Okay. Lain seterusnya. Okey, jadi habis. Jadi apa yang saya nak conclude di sini adalah ibu-ibu dan bapa-bapa sekalian, okey. Secara peribadinya ya, ingin menulis dalam paper yang bagus itu adalah satu tekanan kepada kita selaku dosen ataupun akademik, ya. Bukan saja di Malaysia, bukan saja di Indonesia, tapi di negara-negara seluruh dunia ini, publish in a good journal adalah satu tekanan kepada kita. Okey. The first step adalah untuk memenuhi performance measurement tahun hadapan 2021, sekarang ini kita sudah harus ada papernya. Okay, untuk dipublish dalam 2021. Jadi, apa yang selalu saya buat adalah bulan Oktober, November, Disember itu adalah kerja-kerja yang saya perlu buat untuk penghasilan tahun hadapan. Okay. Jangan kita nak penghasilan tahun 2021 tapi kita start menulis pada bulan April. Memang kita tak akan publish dalam good journal dalam tahun 2021. Ya. Jadi penulisan yang saya buat dalam bulan Oktober, November, Disember ini adalah untuk publication bukan 2020 tapi untuk 2021. Okey, begitulah seterusnya. Nanti bulan Oktober, November, Disember 2021 punya works akan untuk memenuhi keperluan dalam 2022. Okey. Jadi kalau dalam bahasa mudahnya ya, ibu-ibu dan bapa-bapa, kalaulah satu hari kita boleh menulis satu muka surat, ya, sudah mencukupi untuk kita publish setahun berapa banyak jurnal. Okey. Kalau kita betul-betul disiplin itu, satu hari itu satu muka surat, ataupun kalau kita malas sangat, satu hari itu setengah muka surat. Jadi dalam tempoh 1 minggu itu kita sudah dapat 2 muka surat. Okey.
Kalau dalam 1 bulan itu, kita akan dapat 8 muka surat, 2 bulan 16 muka surat. Ya, kalau di Indonesia halaman ya Bu ya. Okey. Jadi kalau 2 bulan kita sudah dapat 16 halaman, sudah siap satu paper untuk kita publish. Okey. Itu adalah perkongsian yang saya boleh kongsi kepada ibu-ibu dan bapa-bapa. Harap-harap perkongsian saya ini memberi manfaat kepada saya dan juga kepada ibu-ibu dan juga bapa-bapa. Jadi saya mungkin open question daripada floor members. Boleh Ya, ya Bapak, silakan. Mungkin ada audiens yang ingin bertanya. Ya. Silakan audiens. Bisa menggunakan menu raise hand atau langsung menuliskannya pada kolom komentar atau kolom chat. Ya. Ya. Nah, ini Pak, sambil menunggu pertanyaan dari audiens. Sebentar ya. Iya, Pak. Mohon maaf, saya punya bateri habis, jadi saya charge. Ya, Bu. Oh iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ya, sambil menunggu pertanyaan dari audiens. Ini, Pak, tadi di slide sudah dijelaskan bahwa title must be interesting and catchy. Ya. Jadi title yang interesting dan catchy itu yang seperti apa sih, Pak? Apakah terkait dengan yang kontroversial tadi? Oke, Ya. sebentar ya. Oke, title itu begini ya, Bu. Harusnya kontroversi ini bermaksud bila orang baca paper itu, orang mau ingin tahu. Okey, contohnya ada setengah paper dia tulis begini. 7 element that makes company fail, kan? Ataupun 7 factors that makes company fail. Then bila orang baca tajuk itu saja, mereka akan ingin terus tahu apa sebenarnya 7 itu. Okey, begitu contohnya. Jadi dalam tajuk itu, sebab tajuk itu umpama kita punya wajah, itulah yang pertama orang akan lihat ke kita. Okey, jadi harus catchy dan harus menjadikan orang itu ingin lebih tahu apa sebenarnya paper kita itu ditulis. Ya. Ada soalan mungkin dari chat ini, ya Bu? Oh iya, silakan kepada Ya. Firda Nurfauzia. Ya. Bisa di-unmute, silakan. Oh ya. Okey ya, jika penelitian sudah pernah dilakukan oleh orang sebelumnya tetapi saya ingin menggabungkan dari variabel penelitian sebelumnya, apakah penelitian itu dapat menarik jurnal tersebut? Okey, jawapannya ya. Boleh kita menggunakan variabel yang orang telah lakukan sebelumnya. Okey. Jadi di dalam kita punya paper ini apa kelebihannya, apa advantage-nya? Okey, di situ kita akan mention bahawa mungkin respondennya berlainan. Mungkin modelnya berlainan. Ya, mungkin variabel yang sama tapi measurement kita berbeza dengan yang telah dipublish sebelum itu. Bisa. Okay. Tetapi cara penulisan yang pertama di dalam introduction itu kita mengatakan bahawa variabel ini sudah diuji dalam penelitian sebelumnya, tetapi diuji lagi sekali di dalam penelitian ini kerana kita nyatakan kerana mungkin respondennya berbeza, kerana pengukuran yang baru ataupun kerana menggunakan metod analisis yang baru. Itu juga boleh menarik perhatian editor. Ya, Firda. Okay. Mohon jelas jawapannya ya. Ya Pak, selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Nurika Restuningdia. Ya. Ya, pertanyaan beliau adalah, seringkali penelitian terkendala dengan kebaruan penelitian. Nah, pertanyaan beliau, bagaimana cara cepat menentukan kebaruan dari penelitian? Terima kasih. Ya, okey. Yang pertama sekali adalah apa yang dimaksudkan dengan baru itu? Ya, baru itu konsepnya terlalu luas. Okey, dalam academic research, baru itu bukan bermaksud langsung tidak pernah dibuat orang, kita orang yang pertama, kan? Okey.
Kerana kalau itu konsepnya, ini bermaksud bahawa tidak pernah dibuat oleh orang lain, kita orang yang pertama. Research ini boleh dilakukan tetapi oleh profesor-profesor yang sudah terkenal. Okay? Mereka tidak memerlukan literature review yang sebelum ini, tidak memerlukan research model yang sebelum ini, bisa. Tapi dalam konteks kita ini selaku peneliti ataupun penyelidik yang masih di peringkat sederhana, baru itu bermaksud adalah penambahbaikan daripada finding yang sebelumnya ataupun penambahbaikan daripada research yang sebelumnya. Okay? Kita imagine that baru itu adalah seperti kita main jigsaw puzzle itu ya Bu. Okay? Setiap peneliti itu akan fill up satu puzzle. Betul? Kita peneliti yang seterusnya kita akan fill up mungkin satu ataupun dua puzzle seterusnya. Dan begitulah proses-proses yang seterusnya. Jadi setiap puzzle yang kita fill up itu dianggap sebagai penelitian yang baru dalam satu jigsaw itu. Okay? Kita imagine jigsaw kita itu adalah accounting. Jadi setiap puzzle yang kita fill in itu adalah new finding dalam bidang accounting. Ya, jadi boleh. Okay? Jadi kita harus highlight bahawa yang baru itu mungkin bukan dalam bidangnya itu, tapi yang baru itu mungkin variable yang baru, research methodology yang baru, ataupun mungkin dibuat di dalam negara yang baru. Okay? Respondennya yang berbeza. Ya, Ibu Nurika harap menjawab soalannya ya Bu. Ada lagi soalannya? Oke, terima kasih Pak Rizal. Dari audiens mungkin ada pertanyaan lagi? Silahkan. Nah nih Pak, sambil menunggu pertanyaan dari audiens Pak, sebenarnya ini pertanyaan yang sederhana aja sih Pak. Bagaimana sih Pak cara kita untuk menimbulkan atau menghadirkan keinginan untuk kita supaya untuk menulis gitu Pak? Mungkin ada teman-teman yang sebenarnya sudah punya ide tapi masih ini gimana ya, saya mulai dari mana gitu. Masih bingung mulai dari mana. Inginnya ada tapi belum sampai memulai gitu, gimana Pak? Ya, okey. Salah satu cara untuk kita dapat idea ataupun mula adalah kita menghadiri conference. Ya. Bila kita menghadiri conference di dalam bidang kita, di dalam disiplin kita, akan ada pembentang yang membentangkan idea-idea baru, research-research baru yang kita boleh copy. Maksud copy di sini adalah kita bawa balik ke negara kita dan kita buat research yang sama menggunakan method yang sama, cuma kita punya responden itu adalah Indonesian setting, for example. Okay, itu yang pertama. Yang kedua adalah saya nggak tahu kalau di Indonesia itu dosennya dalam satu minggu berapa jam ya kuliahnya. Kuliah kami dihitungnya dengan sistem SKS Pak. Jadi SKS-nya SKS gimana? satu SKS itu dengan 45 menit kuliah. Jadi dalam satu minggu bisa berjumpa kurang lebih 2,5 jam. Untuk satu mata kuliah, misalnya metodologi penelitian, satu minggu itu bertemu 1,5 jam kira-kira, 2,5 jam. Jadi dalam satu semester itu berapa mata kuliah, Bu? Bervariasi, Pak. Ada mahasiswa yang mengambil, mungkin paling banyak ada yang 8, 7, banyak kan sih 7, Pak. Kalau nggak 7, 6. Okay. Jadi kalau melihat dari segi, kalau workload saya selaku dosen di sini adalah sekitar 6 jam ataupun 9 jam kuliah satu minggu. Ya. Jadi selalunya apa yang kami buat adalah kita akan letakkan satu hari, contohnya hari Jumaat itu adalah hari untuk menulis ataupun hari untuk penelitian. Ya, maknanya hari Jumaat itu kita tidak akan entertain student, tidak akan membuat kuliah, tidak akan membuat apa-apa yang berkaitan dengan kuliah, tapi kita hanya fokus kepada menulis. Itu salah satu cara yang terbaik lah. Jadi hari Isnin, Selasa, Rabu dan Khamis itu langsung tidak dipedulikan penulisan sebagai contoh. Okay, jadi hari Jumaat saja kita mungkin spend 8 jam untuk menulis. Mungkin kita boleh dapat 2 hingga 3 muka surat ataupun 2 hingga 3 halaman di situ ya Bu. Jadi di situlah cara bagaimana untuk kita memulakan penulisan.
Ya. Dan kalau boleh menulis itu menggunakan bahasa kita sendiri dahulu, lebih mudah berbanding dengan terus ingin menulis dalam bahasa Inggeris. Gitu. Jadi kita harus meluangkan waktu ya Pak, 1 hari untuk menulis. Ya. Oke, ya. Oke, dari audiens mungkin ada pertanyaan lagi? Ini daripada Yuli. 6 SD 9 jam 1 minggu mengajar. Ya, kalau di universiti saya 6 jam 1 minggu ya mengajar kuliah. Iya. Selanjutnya dari pertanyaan dari Firda Nur Fauzia, Pak. Masa pandemi ini kan telah merubah banyak tatanan dan juga kondisi. Nah, apakah kondisi tersebut dapat menjadikan kebaruan penelitian walaupun metode dan variabelnya sama dengan penelitian sebelumnya? Oke, jawapan saya boleh. Boleh. Oke, kerana pandemik ini mungkin orang yang hidup di zaman ini sahaja yang merasa. Okay. Jadi akhirnya nanti 100 tahun akan datang mungkin akan ada orang yang ingin merefer paper kita ini untuk reference pandemik yang mereka hadapi mungkin 100-200 tahun akan datang. Ya, jawapannya boleh. Okay. Jadikan pandemik ini satu situasi yang kita cuba untuk grab menjadikan kita punya uniqueness of the study. Ya. Jadi publication related to pandemic ini, okay, dia akan menjadi reference for the next pandemic yang kita tak tahu bila, mungkin 100 tahun, 200 tahun lagi akan datang. Ya, jawapan untuk Ibu Firda bisa. Walaupun variabelnya sama. Okay. Tapi settingnya berbeda. Oh iya, berarti misalnya ada penelitian berapa tahun yang lalu bisa diaplikasikan sekarang ya Pak dengan kondisi yang sekarang ini ya. Iya, kondisi sekarang ini. Silakan audiens. Mungkin ada pertanyaan lagi sebelum kita akan membedah jurnal dari Pak Rizal Palil ya Pak ya? Ya. Oh iya. Silakan audiens. Mungkin ada pertanyaan lagi? Oke. Ada pertanyaan? Lagi, Ibu? Baik Pak, sambil menunggu audiens mungkin masih ada yang mau ditanyakan untuk pada Pak Rizal Palil, mungkin kita bisa ke review artikel milik Bapak ya Pak ya, bisa dijelaskan artikelnya ini bagaimana tips and triknya, terus bagaimana ceritanya sih Pak sampai artikel itu bisa tembus Scopus Pak. Oke ya. Ya. Saya sudah hantar artikel saya kan? Sudah Pak, ya sudah. Oke. Jadi ini adalah contoh artikel saya dengan saya punya colleague. Okey, artikel ini adalah diterbitkan dalam 2018. Okey, jurnal pengurusan ini adalah jurnal Scopus. Saya tak ingat Q2 ataupun Q3. Ini adalah berkaitan dengan effects of dividend tax reform on dividend behavior. Okey, a clientele theory approach. Okey, kalau kita lihat, adakah tajuk ini interesting ataupun tidak? Okey. Jawapan saya, ya. Kerana saya ada highlight a clientele theory approach. Okay. Dividend tax reform and dividend behavior itu biasa. Okay. Banyak orang telah buat dividend tax reform, dividend behavior, banyak. Di US dah banyak, di Hong Kong pun dah banyak. Okay. Tapi mereka tidak menggunakan clientele theory. Okay. Sebab itu dalam saya punya tajuk itu, saya highlight a clientele theory approach. Okay. Jadi bila editor baca, dia akan tertarik dengan clientele theory. Okay, mungkin dia kurang tertarik dengan dividend tax reform. Okay, tapi dia akan tertarik dengan clientele theory. Okay, okay. Seterusnya di abstract itu, kalau kita lihat, saya terus masukkan clientele theory dalam ayat yang pertama. Okay, clientele theory claims that investors have their own systematic. Maknanya, teori ini kata sedemikian, adakah studi saya ini setuju dengan teori ini ataupun adakah studi saya ini bertentangan dengan teori? Sebab itu saya letak itu dalam abstrak yang utama. Okay? Kemudian dalam abstrak juga saya nyatakan isunya iaitu dividend tax reform yang berlaku di Malaysia dalam 2018
2008 hingga 2013. Ya, jadi saya akan melihat pre-tax reform, during tax reform, and after tax reform. So ada 3 period yang saya analyse dekat situ. Okay, paper-paper lain mungkin dia hanya fokus kepada after tax reform sahaja. So macam saya punya paper saya buat 3 layer of analysis. Okay, dan saya menggunakan, saya terus nyatakan 141 public listed companies. Okay, maknanya dekat abstract itu saya nyatakan objektif, saya nyatakan teori, saya nyatakan sampel, saya nyatakan finding dan saya nyatakan dia punya contributions. Okay, kat bawah ni ada result were insignificant among poor performing companies. Okay, so maknanya kita lihat company yang perform, company yang sederhana, company yang tidak perform. Jadi dalam abstract ini, dengan membaca abstract ini, maknanya editor itu sudah boleh mampu untuk melihat apakah sebenarnya whole content of this paper. Okay. Abstract ini, ibu-ibu dan bapa-bapa, mungkin kita spend one day untuk siapkan hanya one page ini sahaja. Why? Sebab abstract ini merujuk kepada bagaimana pentingnya abstract dalam paper kita itu. Okay. So masa kita buat abstract, jangan main-main ya. Maknanya kita fokus sebaik mungkin masukkan yang perlu ada semua di dalam abstract. Okay. Dan seterusnya dalam introduction, okay. Ya Pak, mau ditunggu sebentar. Mungkin boleh delay. Okay. Oh iya, sudah. Abstract. Ini adalah abstract dalam bahasa Melayu kerana format jurnal ini begini. Jadi, first paragraph very important. Okay, saya cerita current practice. Okay, kemudian saya cerita negara lain. Okay, apabila kita paper ini fokus in Malaysia ya Bu, tapi dalam introduction itu saya tidak fokus in Malaysia. Saya cerita dividend tax reform ini di seluruh dunia. Okay, maknanya kalau kita tengok yang pertama ini saya melihat kepada Becker Jacob 2013. Okay, saya cerita dividend tax reform dan kesannya ke atas companies dividend payout ratio secara umum di seluruh dunia. Okay, begitu. Maknanya kita melihat dalam konteks world perspektif dahulu. And then barulah kita masuk apa isunya di Malaysia. Okay. Banyak penulis kesilapannya ini adalah dalam introduction itu dia terus masuk ke negara yang dia buat penelitian. Okay. Dia tidak cerita secara umum dalam konteks seluruh dunia. Okay. Next, seterusnya. Lagi. Okay, so di sini saya bincangkanlah isu-isu ada yang findingnya begini, ada findingnya begitu. Okay. Barulah saya masuk in Malaysian context. Nampak tak? Okay. In Malaysian context, major changes on dividend tax reform. Okay, barulah saya cerita Malaysian context. Okay, and then saya cerita sedikit background of the study dalam introduction. Next. Okay, next. Okay, saya cerita finding of the study dalam introduction. Okay, maknanya main finding tu saya cerita dalam introduction. Okay, and then saya justify yang paragraph yang seterusnya itu, saya kata kenapa study ini fokus dekat Malaysia. Okay, so saya bagi tahu uniqueness of the study dalam paragraph dalam page 3 paragraph yang bawah tersebut. Okay, jadi persoalan editor itu saya dah jawab dalam introduction section. Okay, kenapa saya study Malaysia, kemudian apa data yang saya guna, apa contribution saya, apa saya punya main finding. Maknanya dengan baca introduction tu, semua jawapan persoalan editor tu dia dah faham. Jadi bila dia nak tahu tentang detail, barulah dia baca section-section yang seterusnya. Okay. Jadi seterusnya, page 4. Okay, next.
Okay, next. Okay. Table 1 ni saya define lah. Okay, okay. Then baru kita masuk literature review. Okay, so kat sini saya cerita clientele theory, dividend tax reform, dividend payouts. Okay, jadi saya ceritalah teori itu bagaimana, origin dia bagaimana, kenapa saya guna clientele theory. Okay, saya juga bincang study-study lain yang menggunakan clientele theory, apa finding dia. Okay, jadi semua itu masuk di dalam literature review. Okay, dan kebanyakan paper ini ada yang saya ambil yang terkini, dan kalau yang saya ambil contohnya yang 1970 tu dalam page 5 atas sekali tu adalah memang teori itu datang daripada that particular reference. Okay, okay, so jadi saya ceritalah isu-isu dia, apa finding dia dalam literature review yang sebelum ni. Okay, seterusnya. Okay. Okay, so next. Yang ni biasalah bila kita banyak baca artikel, kita akan masukkan dekat sini. Okay, kemudian saya buat satu summary of empirical evidence on dividend tax reform and dividend payout. Okay. Yang ini ibu-ibu dan bapa, ini adalah satu contribution yang saya rasa agak penting dalam saya punya paper ini, khususnya untuk pelajar-pelajar S2, S3. Maknanya dengan dia baca table 2 ini, dia boleh tahu, dia memudahkan untuk melihat apakah finding yang ada dalam research yang telah dibuat dalam dividend tax reform ini. Ya, so ini adalah satu cara bagaimana kita summarize apa yang telah kita cerita di dalam section-section yang di atas. Okay. Dan saya classify hasil penelitian di developing countries dan juga developed countries. Ya. And then barulah saya masuk current trends of Malaysian dividend income and tax deduction. Barulah saya cerita on Malaysian setting ni, apa sebenarnya berlaku dalam Malaysian punya changes. Okay, jadi yang ini editor tidak tahu sebab editor bukan orang Malaysia. Yang ini kita biasanya tidak akan banyak komen untuk section ini kerana kita ada cerita berkaitan dengan tax system di Malaysia. Okay, unless kalau reviewer itu orang Malaysia, mungkin dia akan banyak komen lah untuk this particular section. Okay, seterusnya. Okay, ini semua cerita pasal Malaysia. Okay, oops. Okay, ini adalah Malaysian punya data. Okay. Next. Okay, dalam metodologi, okay. Baik. Metodologi adalah chapter yang sangat penting. Okay, di mana kita lihat di sini cara bagaimana saya menulis. Okay, pertama saya punya sampel, okay, listed di Bursa Malaysia, okay, Malaysia Stock Exchange, dan saya tidak masukkan finance, banking and REITs, okay, kerana yang tiga industri ini saya tidak masukkan dalam analisis kerana mereka memiliki different regulation. Okay, maknanya saya exclude, saya terangkan kenapa. Okay. Dan dia juga kalau kita masukkan nanti dia akan mengganggu kita punya finding. Okay. Kemudian kalau kita tengok seterusnya, ini adalah companies yang saya ambil, number sampel dia berapa, total population dia berapa, okay, and then number of observation saya berapa. Okay, so dalam metodologi ini kena ceritakan secara detail bagaimana data di collect. Okay. And then data skimming, data cleaning juga saya nyatakan di sini. Okay. Okay, saya ceritalah sebab tu dalam chapter metodologi ini panjang. Dan kemudian saya nyatakan bagaimana classification company yang best, moderate, poor ini. Okay. Kemudian, okay, next. Okay, ini adalah number observation. Okay. So, maknanya, okay, stop here. Sebelum result tersebut, saya dah ceritakan semua proses yang saya buat daripada A to Z. Okay. Then barulah saya cerita result. Okay. Dalam result ni ibu-ibu dan bapa-bapa,
first kali kita kena terangkan deskriptif statistik kita untuk responden kita, background dia bagaimana, okay, especially kalau penelitian itu menggunakan survey ataupun questionnaire, nyatakan respondennya itu yang lelaki berapa, yang perempuan berapa, mungkin dari segi income group, mungkin dari segi location of reside, okay, academic qualification, income, okay, itu semua kena dimasukkan walaupun secara ringkas. Okay? Kerana itu adalah rule of thumb dalam questionnaire design, maknanya kita nak tahu respondent background. Okay, di sini di descriptive statistik ini saya nyatakan, okay, in order to understand the characteristic of the data used in the study, this section present a descriptive result of the data. Okay, jadi saya ceritalah. Okay, data dia berbentuk apa? So dalam table 6 tu cuba tengok. Table 6 lagi mana tadi, bawah lagi, table 6, okay, sikit lagi, okay, okay, so table ni, okay, table 6, cuba tengok table 6. Okay, so di sini saya nyatakan apa sebenarnya data yang saya ambil. Okay, dalam ni saya nyatakan regular dividend, special dividend, okay, kemudian dividend payout dia. Okay, semua saya nyatakan jumlah dapat, variance dia. Okay, next bawah. Okay, so ini adalah dapatan kajian saya yang saya, maknanya saya report dalam kita punya paper. Okay, next. Okay, so sini adalah semua analisis finding table. Okay, kalau tuan-tuan, ibu-ibu dan bapa lihat, table itu saya cuba buat sekemas yang mungkin dari segi margin, dari segi line. Okay, maknanya bila editor tengok table itu tidak ada yang miss margin, kolomnya semua tidak tersusun. Okay, itu akan mempengaruhi editors punya keputusan, ya. Okay, seterusnya. Okay, ini adalah test yang kedua, test of significant difference, dividend payout, regular dividend dan special dividend. Okay. Jadi setiap ini saya nyatakan test yang saya gunakan. Contohnya t-test, full sample. Okay, seterusnya. Okay, so dalam table-table ini saya nyatakanlah result dia semua significant ataupun tidak. Okay. Okay, ini semua biasanya deskriptif lah. Okay, next. Okay. Table 11. Okay. Okay. Jadi, okay. Muka surat 16 itu saya sebenarnya buat discussion. Okay, tapi tajuk tu saya tukar kepada managerial implication. Maksud dia, apakah kesan saya punya study ini kepada managerial implications. Okay, so kalau kita tengok, saya terus straightforward. Kejap, page 16 yang atas tu. Lagi, atas sikit. Atas lagi. Okay, yang ni. Okay, kalau kita tengok, kejap, yang tadi, managerial implication. Okay, dalam managerial implication, okay, stop. Saya menulis secara straightforward. Maksudnya, saya terus nyatakan this study contribute to the literature in several ways. Okay, first, study provide empirical, second, semua. Okay, maknanya saya penulisan saya straightforward. Okay, ayat saya pendek, kan? Jadi itu satu contoh yang mungkin boleh diikutilah kepada orang lain. Okay, seterusnya. Okay, now saya discussion and conclusion saya buat di sini. Okay, and make sure saya highlight clientele theory dekat sini. Okay,
Okay, main finding and then support from literature and kita punya clientele theory punya finding. Okay, habis. Okay, dan reference juga saya buat ikut format yang sepatutnya lah. Okay, dan disusun mengikut abjad A, B, C dan seterusnya. Okay, jadi ini contohlah. Okay, meskipun paper saya ini mungkin kurang baik, ya mungkin ada paper orang lain yang mungkin lebih baik daripada saya, tapi mungkin boleh jadikan sedikit panduan lah kepada ibu-ibu dan bapa-bapa semua untuk belajar bagaimana untuk menulis paper-paper mulai daripada sekarang lah untuk tujuan publication 2021. Ya. Mungkin ada soalan yang daripada saya punya artikel ini. Ada yang mungkin? Mohon maaf Pak Rizal, mohon break sejenak karena di sini sedang azan zuhur. Oh, iya, iya. Ya, terima kasih. Ya. Ya, mungkin dari audiens ada yang ingin ditanyakan kepada Pak Rizal. Ya, mumpung beliau di sini. Ya. Silakan audiens. Mungkin Pak Rizal bisa ini Pak menceritakan jurnal apa sih yang ketika Bapak submit itu sangat berkesan, prosesnya mungkin atau dari lama submitnya mungkin Pak, untuk berbagi pengalaman dengan audiens semua. Okey, kalau untuk jurnal yang saya publish ini, proses daripada mula submission hingga terbit itu mengambil masa lebih kurang 1 tahun 6 bulan hingga 2 tahun. Ya. Reviewing prosesnya juga itu agak ketat, di mana saya harus menghantar 2 ataupun 3 kali review baru boleh diterima, accepted untuk publish. Okey. Saya juga pernah menghantar ke satu jurnal Scopus, mengambil masa sekitar 2 tahun hingga 3 tahun untuk publish kerana first
pertama kali reviewing proses itu 2 orang, and then 2 orang telah memberikan komen. Kemudian komen yang diberikan oleh 2 review itu saya sudah perbetulkan. Okey. Kemudian dihantar kepada reviewer yang 2 orang tadi, and then mereka masih suruh memperbetulkan lagi. Jadi saya betulkan kembali. Okey. Tetapi untuk pembetulan kali ketiga, reviewer yang 2 orang lagi itu sudah tidak mahu melihat paper. Mereka terus bersetuju. Jadi akhirnya paper saya publish. Okey. Jadi itu kita panggil sebagai experience dalam publishing paper. Ya. Cuma kita kena nyatakan bahawa paper itu kita yang buat. Okey. Kadang-kadang reviewer suruh kita buat sesuatu yang bertentangan dengan kita punya pendapat. Jadi dalam kita punya respon to reviewer itu, kita katakan bahawa kita tidak boleh ubah seperti ini kerana dia akan mengubah kita punya model contohnya. Okey, jadi kita tidak setuju dengan reviewer tersebut. Okey. Tapi dengan syarat kita bagi reason kenapa kita tidak setuju, dan akhirnya reviewer tersebut bersetuju untuk tidak mengubah seperti yang kita tidak ubah tersebut. Okey. Jadi itu antara pengalaman-pengalaman yang pahit manis untuk publish. Okey. Selain itu juga ada juga yang bila kita email kepada editor dalam tempoh 2-3 hari terus kita terima rejection. Okey, jadi kita cuba hantar ke jurnal lain lah. Jadi bila jurnal A kita hantar rejected, kita ambil paper yang sama, ubah format yang baru seperti jurnal B. Jurnal B kita hantar. Okey, jurnal B bila kita hantar itu mungkin dari segi desk editor dia happy, and then dia hantar ke reviewer. Okey, kemudian mungkin reviewer reject kita punya paper untuk jurnal B. So kita betulkan balik, format balik, kita hantar kepada jurnal C. Okey. Okey, kadang-kadang jurnal C dah review sekali, kita dah betulkan, okey, hantar balik kepada reviewer, and then tiba-tiba paper kita rejected after some corrections. Okey, so itu memang what we call as yang kita kena hadapi lah. Jadi bila kita terima rejection itu, jangan kita kecewa, jangan kita berhenti. Okey. So saya rasa kalau kita tanya semua dosen ni, memang rejection tu memang pernah dialami lah, dan mungkin 1-2 hari kita kecewa kan. 1-2 hari kita tak nak tengok komputer kita, tak apa. So hari ketiga kita kena tengok balik komputer dan betulkan balik paper kita tersebut. Ya. Itu antara saya punya experience lah yang saya share kepada audience sekalian. Berarti rejected itu bukan akhir dari segalanya ya Pak ya? Kadang-kadang rejected itu mungkin tidak menarik perhatian editor yang jurnal A, tapi dia mungkin menarik perhatian editor yang jurnal lain. Ya. Okay. Ada soalan ini daripada Anissa? Ya, ada pertanyaan dari Anissa Tusaidah. Nah, pertanyaan dari Anissa adalah berapa teori yang digunakan di dalam literatur review, lalu bagaimana cara menulis literatur review yang benar dan jelas? Terima kasih. Baik, dalam literature review itu kita hanya discuss, pertama kita discuss teori yang kita pakai, okay. Yang kedua kita kena discuss 1 atau 2 teori lain yang berdekatan dengan teori yang kita pakai. Okay. Kemudian kita kena mention mengapa 2 teori yang kita bincang itu kita tidak gunakan. Mengapa kita gunakan teori yang kita gunakan, kena justify. Okay. Kemudian soalan yang kedua, bagaimana menulis literature review yang benar dan jelas. Okay. Literature review yang benar dan jelas ini, okay, sebenarnya yang sebaiknya adalah kita membaca satu artikel itu, kita faham apa yang mereka lakukan,
dan kemudian semasa kita menulis paper kita itu, kita menggunakan ayat kita sendiri. Itu dikatakan sebagai cara penulisan literature review yang benar dan jelas. Okay? Tetapi kalau kita tidak faham paper itu, kita refer satu perenggan, kita tulis kita punya artikel, kita refer satu perenggan, kita tulis satu artikel, ini bermaksud kita sendiri belum faham apakah sebenarnya literature review itu. Jadi kalau kita belum faham literature review itu, bagaimana kita nak tulis literature review kita yang baik? Okay, so itu maknanya dalam kita menulis paper itu harus pembacaan kita itu harus luas. Okay, jadi kita boleh bandingkan yang ini mengatakan sedemikian, yang ini mengatakan begitu, yang ini mungkin sama dua, yang mungkin yang ketiga ini bertentangan dengan yang dua. So begitu caranya. Okay, itu saya harap menjawab soalan Anissa ya. Mungkin ada soalan lain? Dari Firda ya. Okey, mengapa dalam abstrak tidak dituliskan alasan-alasan bahawa penelitian ini penting dilakukan? Padahal hal tersebut saya rasa penting untuk ini juga untuk dicantumkan pada jurnal Bapak. Atau kita hanya diperbolehkan mencantumkan satu keunikan untuk memfokuskan penelitian Bapak. Okey, soalan yang daripada Firda ini mengatakan mengapa dalam abstrak paper yang tadi itu hanya menekankan kepada klientel teori, mengapa dalam abstrak tidak dituliskan alasan-alasan bahawa penelitian ini penting dilakukan. Padahal hal tersebut saya rasa penting dan unik juga untuk dicantumkan pada jurnal Bapak, atau kita hanya diperbolehkan mencantumkan satu keunikan untuk okey. Gini, dalam paper saya itu memang ada 2-3 keunikan, tapi saya ambil yang paling unik. Sebab itu saya masukkan di dalam abstrak. Okay. Bila kita letakkan banyak sangat keunikan dalam abstrak, nanti abstrak tersebut menjadi lebih panjang, jadi kurang sesuai. Seeloknya dalam abstrak itu highlight satu keunikan yang paling besar sahaja. And then dalam introduction baru kita nyatakan keunikan-keunikan yang lain. Okay. Itu cara penulisan saya. Mungkin kalau ibu mahukan 3 keunikan itu langsung ditulis terus dalam abstrak juga tidak menjadi masalah. Okay. Tapi kalau pada saya, oleh kerana abstrak itu very limited number of words-nya, jadi saya letakkan yang betul-betul penting. Okay. Jadi paling enggak kita harus ada satu ya Pak keunikannya. Kalau 3 itu nanti terlalu banyak ya Pak ya. Jadi di highlight ya, satu yang paling besar. Satu keunikan atau mungkin keterbaruan ya. Ya. Keterbaruan. Oke, Pak, selanjutnya ada pertanyaan dari Ferbi Mutia Edwi. Selamat siang, saya ingin bertanya bagaimana menghindari jurnal predator. Okey, yang ini biasanya dalam bidang kita ini kita harus tahu di manakah ranking bagi setiap jurnal itu. Okey, selalunya kalau nama jurnal itu terlalu umum. Okey, kemudian lihat kepada kualiti paper-paper yang diterbitkan itu, kalau boleh saya nasihatkan supaya kita tidak menghantar paper kepada jurnal tersebut. Okey. Okey, itu cara menghindari dia. Okey, maknanya kita lihat paper-paper yang telah publish, okey, lihat kualitinya. Kalau kualitinya kita rasa macam rendah, okey, so jangan kita hantar kepada jurnal yang sedemikian. Okey. Maknanya kita sendiri yang menghantar paper itu kepada jurnal tersebut. Okey, jadi cuba elakkan untuk tidak menghantar kepada jurnal yang sedemikian. Okey. Ada lagi soalan? Ya, silakan audiens. Ada yang ingin bertanya mungkin? Nah, Pak, yang tadi yang terkait dengan jurnal predator tadi. Ya. Tadi kan gimana sih Pak cara kita untuk mengenali bahwa jurnal itu adalah jurnal predator. Jadi kita bisa menghindari jurnal predator tersebut gitu Pak. Kalau tanya saya itu mau mengenali itu susah. Okey. Kadang-kadang yang bagus-bagus itu pun ada yang predator juga. Okey. Saya pun pernah terkena, saya hantar paper tersebut, tiba-tiba sebenarnya jurnal itu adalah jurnal predator. Jadi saya sudah rugi paper tersebut. Okey. Masa itu saya tidak menyelidiki jurnal tersebut. Okey. Seharusnya kita punya tanggungjawab harus menyelidiki dahulu jurnal-jurnal yang dinyatakan itu. Okey. Jadi kalau kita rasa ragu-ragu untuk menghantar kepada jurnal tersebut,
Jadi kita tidak hantar kepada jurnal yang sedemikian. Ya. Ya, baik Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Mungkin ada pertanyaan lagi dari audiens. Silakan audiens. Silakan audiens. Nah, Pak, kemarin untuk paper-paper dari IRCEP sendiri, menurut Bapak 3 paper tersebut bagaimana? Mungkin bisa dikemukakan di sini, masukan dan juga Oke, saran dari Pak Rizal untuk paper-paper tersebut. Silakan, Pak. paper itu untuk conference atau untuk jurnal? Untuk conference ini, Pak. Untuk conference ya. Okey. Ya. Saya sudah review 3 artikel tersebut dan saya Ya. sudah berikan pada Ibu Rizka, dan setiap artikel tersebut ada komen saya secara detail. Jadi bagaimana Ibu, mau saya komen satu persatu ataupun mau komen secara umum sahaja? Boleh Pak, di komen secara umum, akan tetapi untuk judul dan juga penulisnya boleh tidak disebutkan saja Pak. Jadi secara general aja, tidak. Ya, okey. Cuma Silakan komen Pak. saya itu nanti mungkin Ibu Rizka boleh kirim kepada original authornya untuk mungkin mereka tambah baik ya. Okey, 3 paper yang saya review itu adalah berkaitan dengan business management ya. Okey, ketiga-tiga paper itu dari segi struktur susunannya hampir sama. Okey. Okey, komen saya yang pertama adalah okey, ada paper yang tajuknya itu bagus, okey. Ada paper yang tajuknya itu terlalu fokus kepada satu daerah. Okey. Jadi itu kurang sesuai ya. Kalau boleh untuk kita punya jurnal itu tajuk dia harus berbentuk umum, jangan fokus kepada tempat di mana kita data collection dilakukan. Okey, itu saya punya penerangan tentang tajuk. Kemudian dari segi abstrak, saya dapati ada kelemahan yang sama di antara abstrak, kecuali ada satu paper itu yang bagus abstraknya, dia lebih detail. Okay, tapi dua paper itu saya dapati bahawa abstraknya itu terlampau umum dan dia tidak gaya penulisan tidak seperti gaya penulisan abstrak. Ya, okay, so itu komen saya yang kedua. Kemudian komen saya yang ketiga adalah dalam introduction. Okay, ketiga-tiga paper ini dalam introduction-nya itu dia terus fokus kepada Indonesian setting. Okay, dia tidak cerita dulu apa isu utama dari segi international setting. Okay, jadi maknanya di situ sahaja kalau untuk journal publication kita dapati sudah tidak sesuai untuk publish kerana tidak menceritakan secara umum apakah isu dalam general setting. Okay. Dalam introduction section juga ada author, ada paper yang satu tu dia bagus, dia cerita pasal the flow of the issues, issues yang itu adalah corporate governance. Tapi dua paper lagi itu dari segi olahan dalam introduction section itu agak lemah. Okay. Kemudian ketiga-tiga paper itu di akhir introduction itu tidak menyatakan bagaimana paper itu akan ditulis keseluruhannya. Maknanya kita panggil sebagai paper structure. Okay, ketiga-tiga paper itu tidak menyatakan paper structure dalam introduction section, which is very important dalam journal publication. Ya. Okay. Komen saya yang keempat adalah ketiga-tiga paper tersebut tidak ada section literature review. Selepas introduction, dia terus pergi kepada metodologi. Sepatutnya selepas introduction, dia perlu ada literature review section. Okay? Jadi, bila literature review section tak ada, maksudnya kalau untuk jurnal memang will be rejected dalam desk rejection. Okay? Jadi maknanya ketiga-tiga paper tersebut perlu memasukkan section literature review. Okay. Seterusnya metodologi. Okay. Ini banyak kesilapan yang saya nampak dalam metodologi. Okay. Untuk ketiga-tiga paper tersebut tidak dinyatakan secara spesifik sama ada study tersebut menggunakan interview ke ataupun questionnaire ke ataupun secondary data collection ke, itu tidak dinyatakan dengan jelas. Okay. Kemudian di bawah metodologi juga paper tersebut tidak menyatakan population
Okay. Tidak menyatakan sampling frame, tidak menyatakan data collection method, okay. Tidak menyatakan bila data dikutip. Kan, itu satu isu ataupun satu benda yang sangat penting lah. Okay. Perlu dinyatakan bila data tersebut dikutip, daripada bulan bila sampai bulan bila dan sebagainya. Okay. Kemudian dari segi variable selection. Okay. Dalam metodologi juga, paper tersebut tidak menyatakan apakah variable yang diuji dalam paper tersebut. Adakah variable yang diuji dalam paper tersebut telah diuji sebelumnya dalam studi yang lain. Okay. Kalau ada, kenapa paper ini menguji variable yang sama? Tidak dijustify dengan jelas dekat situ. Okay. Dan juga tidak ada variable baru yang ditambah dalam paper tersebut. Okay. Tidak ada new variable. Okay. Okay. Jadi bila penceritaan berkaitan dengan variable itu tidak ada, maka variable definition, variable measurement juga tidak dinyatakan dalam chapter metodologi ataupun dalam section metodologi. Okay. And then, masih lagi di bawah metodologi, tidak ada kita panggil sebagai research framework ataupun research theory yang dimasukkan. Okay. Maknanya tidak ada gambar rajah mana independent variable, mana dependent variable. Okay. Adakah dia one way connection ataupun mungkin multiple connection dan sebagainya, tidak dinyatakan. Okay. Kemudian tidak ada teori yang spesifik diuji dalam paper tersebut. Okay. Kalau ada pun teori tapi tidak dijelaskan kenapa teori ini dipakai, kenapa teori ini sesuai. Okay. Itu dari segi metodologi. Okay. So banyak improvement diperlukanlah ibu-ibu dan bapa-bapa untuk metodologi. Kemudian yang seterusnya data analisis. Okay. Sebelum saya lupa, dalam metodologi hypothesis development itu adalah option. Okay. Hypothesis development itu adalah option. Maknanya kalau ada boleh, kalau tidak ada pun boleh. Next dalam data analisis, okay. Ketiga-tiga paper itu tidak menyatakan analisis yang digunakan. Okay. Kita kena nyatakan secara spesifik. Contohnya kita gunakan, katakan kita guna deskriptif, ataupun kita guna multiple regression, ataupun kita guna t-test, ataupun kita guna AMOS dan sebagainya. Dia tidak nyatakan secara spesifik. Okay. Kemudian, bila masuk kepada analisis, responden background tidak dinyatakan dengan jelas. Okay. Tak dinyatakan dari segi umur ataupun jantina, dari segi pengalaman bekerja ke whatsoever. Itu seharusnya ada dalam what we call as data analysis dalam research yang menggunakan questionnaire. Okay. Ataupun company's background. Katakanlah ada company's background, responden kita adalah companies. Okay. Katakan kita buat data collection daripada stock market. Maka responden dia mestilah ada company's background dia macam mana, dari segi capital market dia berapa, dari segi dia punya what we call as untung ke rugi, industri yang terlibat, itu perlu ada. Okay. Dan analisis juga, susunan table tu saya tengok memang what we call as kurang clean and tidy. Okay. Ada kolom yang justify, ada kolom yang tidak justify. Okay. Right. And then yang jadi masalah lebih besar ialah analysis and presentation of analysis itu tidak menjawab objektif yang diterangkan dalam introduction tadi. Okay. Jadi maknanya objektifnya lain tapi analisisnya lain. Okay. So what happened to the conclusion nanti? Okay. Of course dia akan jadi kelang-kabut lah nanti dalam sedemikian. Dan ketiga-tiga paper memiliki conclusion yang lemah. Conclusion dia lebih kurang dalam 1/4 halaman sahaja. Okay, which is sebenarnya dalam paper untuk tujuan jurnal ataupun untuk tujuan conference, conclusion itu haruslah sekurang-kurangnya 1 halaman panjang, dan kita masukkan balik isu-isu research, masukkan balik literature review yang kita refer banyak. Okay. Dan akhir sekali reference. Reference juga bila saya tengok format dia tidak mengikut APA style, tidak mengikut international style, dan juga reference-nya
di dalam reference ada tapi dalam teks tidak ada, ataupun terbalik. Di dalam teks ada reference tersebut tapi di dalam reference yang bawah tu dia tidak dinyatakan jurnal yang mana. Okay? Dan kalau boleh reference itu datang daripada jurnal-jurnal Scopus ataupun WASH yang baik. Okay? Reference daripada jurnal yang biasa ataupun daripada laman web ataupun daripada akhbar boleh, tapi dia hanya consist of 10% daripada total reference sahaja. The main reference must be coming from good journal lah. That is the best way untuk impress kita punya editor. Okay. Jadi untuk tujuan jurnal, tiga-tiga paper tersebut perlukan major revamp. Okay. Tapi kalau untuk tujuan conference, mungkin boleh revamp dari segi literature review dan juga untuk inlinekan apa research problem dengan dia punya discussion. Okay. So itu saya punya komen berkaitan dengan 3 paper yang saya review tadilah. Dan the detail of the review saya dah berikan kepada Ibu Rizka, mungkin boleh pass kepada author lah untuk mereka improve. Ya. Okay. Terima kasih Pak Rizal atas ulasan singkatnya. Sebelum sesi tanya jawab ini berakhir, mungkin saya akan berikan satu pertanyaan lagi. Silahkan untuk satu penanya mungkin. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, maka saya persilahkan Pak Rizal untuk memberikan closing statement, Pak, di sini. Okey. Ya. Okey, terima kasih ya. Baik, dalam kita punya first presentation tadi, saya dah bagi tips how to publish in a good journal dan juga saya telah berikan apakah step-step yang perlu diikuti. Okey, meskipun step itu mungkin tidak sesuai bagi sesetengah orang, sesetengah individu, tapi mungkin dia sesuai untuk individu yang lain. Jadi mungkin boleh dijadikan panduan untuk menulis paper. Okey. Perkara kedua adalah sebagai seorang akademik ataupun dosen, menulis paper ini adalah part of our responsibility. Okay? Jadi macam saya katakan tadi, kalau boleh kita spend one day itu fokus untuk penelitian dan juga kita punya research and publication. Okay? The rest, the remaining days tu kita fokus kepada teaching and learning, entertain student and so forth. Tapi satu hari tu memang kita fokus, kita berkurung dalam bilik untuk tujuan penulisan. Okay? Kemudian perkara ketiga adalah kualiti artikel itu akan datang dengan baik secara sendiri sekiranya kita ini sentiasa menulis. Ya? Okey. Jangan kita harap penulisan yang pertama kita itu akan terus menjadi yang terbaik. Tidak. Okey. Jadi kita bermula daripada bawah. Okey, mungkin kita publish di jurnal yang biasa dahulu. Kemudian setelah kita ada skill of menulis, kita publish di jurnal yang lebih bagus. Kemudian bila kita telah publish bagus, terus kepada jurnal yang lebih tinggi. Jadi proses itu mungkin mengambil masa 3 tahun, 4 tahun untuk sampai ke tahap yang tinggi. Jadi bila kita menulis di peringkat awal, kita hantar kepada jurnal, kita dapat rejection, jangan kecewa. Okay? Jadikan rejection itu sebagai satu perkara yang mencabar kita untuk pergi lebih jauh. Okay? Jadi itulah yang saya harapkan. Jadi saya harap dengan perkongsian ilmu yang tak seberapa ini, saya harap dia boleh membantulah semua dosen-dosen di sana dan juga mahasiswa-mahasiswa S2 dan S3 untuk menghasilkan publication yang lebih berkualiti dan memberi impact kepada masyarakat dan juga pengguna-pengguna yang lain. Okay. Jadi saya ingin merakamkan ribuan terima kasih sekali lagi kepada pihak Universitas Negeri Malang kerana menjemput saya meskipun kita terhalang dengan COVID-19 ini, tapi sekurang-kurangnya kita masih lagi boleh berhubung dalam Zoom, dalam online yang sedemikian. Okay. Terima kasih dan Assalamualaikum. Dan sekiranya ada apa-apa soalan, mungkin boleh email saya atau WhatsApp saya. Email saya daripada Ibu Rizka boleh, nombor telefon saya pun boleh. Okay, terima kasih. Terima kasih Pak Rizal Palil atas materinya yang sangat bermanfaat hari ini. Mulai dari saran yang berisi tentang tujuan penulisan, kita harus punya tujuan dari menulis itu sendiri, objek penulisan yang jelas, dan juga kita harus mengenali jurnal apa sih yang akan menjadi tujuan kita untuk submit jurnal. Kemudian satu tips dari Pak Rizal yaitu meluangkan waktu untuk menulis. Kemudian Pak Rizal juga memaparkan hal-hal apa saja yang perlu kita hindari dalam penulisan paper. Nah, ada beberapa yang penting nih Pak. Salah satunya adalah jangan takut dengan submission fee. Karena selama jurnal kita baik,
jurnal kita berkualitas, maka submission fee itu justru akan menguntungkan kita, karena itu justru akan mengurangi saingan kita ya Pak ya. Ya. Ya Pak. Ya Pak, terima kasih sekali Pak Rizal Palil atas materinya. Dan juga terima kasih kepada audien yang telah berpartisipasi pada acara hari ini. Pak Ya. Rizal Palil mungkin bisa leave meeting, tidak apa-apa Pak. Terima kasih sekali Pak. Ya, jadi saya sudah selesai. Terima kasih ya. Jadi saya leave meeting ya. Iya, terima kasih Pak. Ya. Oke, sama. Oke, untuk audiens, mohon stay dulu ya. Ada beberapa informasi terkait dengan seminar internasional besok. Oke, yang pertama untuk seluruh autor, kami informasikan bahwa pengumuman best paper akan diumumkan besok pada hari Selasa 27 Oktober 2020 setelah rangkaian acara sesi seminar internasional selesai. Dan juga informasi yang kedua, seminar internasional akan oleh beberapa keynote speaker yang berasal dari beberapa universitas ternama di dunia. Antara lain, ada Associate Profesor Dr. Tamat Sarmidi dari Universitas Kebangsaan Malaysia. Kemudian ada Profesor Dr. Asa Kotakada dari Hosei University Jepang. Kemudian ada Dr. Suparak Suryan Kitkau dari Mahidol University Thailand. Kemudian Profesor Dr. Budi Eko Sucipto MM dari Universitas Negeri Malang. Untuk partisipan yang mengikuti acara seminar diharapkan untuk join tepat waktu pada pukul 8 waktu Indonesia Barat pada Zoom meeting. Kemudian saya ingatkan juga, link presensi sudah kami berikan di kolom komentar. Silahkan audiens untuk mengisi karena link itu akan juga untuk apa ya? Sertifikat ya. Sertifikat akan dibagikan pada akhir acara ini, kemudian untuk sertifikat seminar akan diberikan setelah acara esok hari. Demikian acara Meet the Expert pada hari ini. Saya Rizka Furkorina undur diri. Terima kasih atas perhatian audiens semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.